Pemirsa, Hari Nelayan Nasional diperingati ribuan nelayan untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Sudah ada Aditya Warman dan juru kamera Budianto di depan Istana Negara untuk melaporkan hal ini. Adit, kebijakan Menteri Susi Pujastuti yang mana yang kemudian dianggap merugikan ribuan nelayan ini? Ya, Egan, memang dari Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia melakukan unjuk rasa hari ini di depan Istana Negara Jakarta. Mereka mengatakan bahwasannya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi sedikit banyak tidak memihak kepada mereka. Dapat kami sebutkan di sini beberapa di antaranya ialah Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang aturan pajak hasil perikanan atau PHP yang dianggap tidak memihak kepada nelayan kecil. Selain itu, Egan, dapat kami informasikan juga beberapa kebijakan seperti surat izin penangkapan ikan yang memakan waktu lama, bahkan daripada mereka yang sudah membayarkan pajak juga perlu waktu hingga 3-9 bulan untuk menunggu surat izin penangkapan ikan tersebut turun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 1/KP tahun 2015 tentang penangkapan kepiting, lobster dan juga rajungan, serta Permen KP nomor 56 dan juga 57 tahun 2014 tentang perhentian sementara atau moratorium begitu untuk para perizinan kapal untuk menangkap ikan di wilayah perairan Republik Indonesia. Egan, dapat kami informasikan juga memang selain dari tuntutan-tuntutan para ikatan dari nelayan seluruh Indonesia tersebut, di sini bisa dilihat pelayanan ataupun pengamanan begitu maksud kami yang diterjunkan dari Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 6.000 pasukan. Mereka mengamankan bahwasannya sebanyak 4.000 dari demonstran ini untuk melakukan orasinya secara damai. Dapat kami juga sampaikan sudah ada beberapa mobil-mobil yang diterjunkan, salah satunya ialah mobil Barakuda dan juga water cannon yang digunakan untuk mengantisipasi apa nantinya demonstrasi hari ini akan berubah menjadi buruk. Tadi kami sempat informasikan juga sempat ada gesekan begitu, dorong-dorongan antara pihak kepolisian dan juga para pendemo yang memang diduga dilakukan atau diprovokasi begitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi saling lempar botol aqua, botol air minum begitu yang mengakibatkan wilayah di halaman Istana Negara ini sempat sedikit tegang tadi, Egan, dan juga pagar pembatas kawat yang sudah digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia ini untuk mengantisipasi supaya para pendemonstran tidak keluar ke jalur Medan Merdeka Barat sehingga nantinya arah lalu lintas akan tetap lancar meskipun para pendemo tetap mengaspirasikan suara-suara mereka di depan Istana Negara, Egan. Ya, dulu kemudian bagaimana keadaan para nelayan sekarang setelah kemudian begitu banyak peraturan baru yang diterapkan oleh Menteri Susi? Ya, tentunya mereka mengeluhkan bahwasannya kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi tersebut sedikit banyak mempengaruhi pemasukan mereka setiap harinya, Egan. Bisa dibayangkan jika memang surat izin mereka tadi menyatakan seperti itu, surat izin dikeluarkan lama, itu artinya mereka tidak dapat melaut. Artinya kalau misalkan mereka tidak dapat melaut, mereka tidak mendapatkan pemasukan yang nanti akan berimplikasi terhadap pendapatan keluarga. Dan selain itu juga pelarangan ataupun pemberhentian sementara moratorium dari izin kapal-kapal besar dianggap mempengaruhi signifikansi dari pemasukan daerah di tiap masing-masing provinsi di Indonesia terhadap pendapatan ikan maupun ikan di darat, maksud kami ikan di permukaan, baik ikan di darat juga. Dan mereka juga mengeluhkan peraturan mengenai penangkapan kepiting dengan beberapa alat seperti pukat cincin yang mulai diatur oleh Menteri Susi dianggap memperberat mereka karena salah satu alat ataupun metode yang digunakan para nelayan tradisional ini ialah salah satunya dengan menggunakan jaring dan juga tangkap cincin seperti itu, Egan.